Kita pilih akarnya, kita lilitkan seperti ini, kita putar-putar, ini dia jadinya. Nah, contoh yang lain, ini sahabat tani, ini juga seperti itu kemarin. Nah ini dia, banyak akarnya, sangat penuh ya. Ini cara seperti alami yang di hutan kita dapatkan. Jadi alami yang kayak ini tanpa diubah, ini nggak kita ubah ya. Jadi ini cara alami, mudah buatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, hari ini kita akan memproses bonsai kita. Yang pertama kita taruh di polybag. Setelah taruh polybag, sudah tumbuh, sudah bagus, sudah rapi, kita taruh aja dalam pot. Jadi ini belum ada proses apa-apa sahabat tani, belum pernah sekalipun ada proses. Jadi ini hanya fokus untuk pembesaran batang aja. Sehat seperti ini baru mulai kita proses. Kenapa? Karena memang itu cara seperti cara saya. Jadi kalau ada cara orang yang lebih bagus, itu cara orang ya. Cara orang tidak kita tahu, nggak bisa kita cerita karena memang itu pengalaman orang, bukan pengalaman kita. Ini sesuai dengan pengalaman kita. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan pengalaman kita. Jadi ikuti video saya ini sahabat, karena mungkin buat sahabat yang punya minat, mudah cara membuatnya bonsai. Cara saya yang mudah ya. Jadi silakan diikuti, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena kita cerita tentang pengalaman yang saya bisa, bukan cerita pengalaman orang yang kita tidak bisa. Jadi ini sahabat tadi, ini boleh kita bongkar. Nah, bongkar seperti ini aja. Kita punya alat, 3 alat. Ini dia alatnya, ada gunting, ada pisau, ada parang. Ini prosesnya untuk membongkar tanah ini. Kita lihat akar-akarnya. Jadi ini kita bongkar. Bagaimana udah? Karena memang ini belum pernah kita servis ya, belum pernah sama sekali, belum pernah. Jadi kita bongkar nih. Kita butuh kayu ya untuk mencongkel tanah ini. Ini bisa kita potong aja. Akar ini dia kita gunakan, akar kecil ini kita gunakan ya. Ini sayang ada akar besarnya, mungkin bisa kita pilih. Jadi saya buat bonsai-bonsai yang banyak itu sahabat, ada 19 bonsai. Cara buatnya saya tidak ribet ya, tidak susah. Tinggal bersihkan tanahnya. Biasanya setelah ini langsung saya taruh di atas pot ya, taruh tanah bawahnya. Jadi akarnya keluar sendiri tanpa kita bentuk. Ini dia. Ini proses pembongkaran akar bonsai yang belum pernah sekalipun kita buat. Jadi apa-apa itu jangan terlalu terburu-buru. Kalau kita terburu-buru hasilnya malah kurang bagus. Dipotong aja akar semua ini, kecil ini, biar tanah bisa kita bongkar. Nanti akar besarnya kita tinggal. Kalau akar kecilnya kita potong, tanah ini mengunci ya sahabat tani. Ini cara saya. Bagaimana cara buat akar bonsai bisa melika-liku gitu ya. Mudah sekali buatnya. Dengan cara dia sendiri. Kita buangi semua seperti ini. Subur ya, ini subur, belum pernah kita proses. Lihat akarnya seperti ini. Kalau kita buang akar ini, karena nggak bisa kita buang nih, udah terjepit ya tengah-tengahnya. Polybag pun masih di tengah. Ini dasar kemarin sahabat tani, ini polybag tidak kita bongkar ya. Nah kita bongkar langsung kita taruh di atas timba, di atas pot ya. Jadi itu proses saya. Jadi cara buatnya saya seperti itu sahabat tani. Mulanya dia ada di polybag, ini polybagnya. Habis itu
kita ambil aja langsung pot. Langsung pot itu kita ambil, taruh tanah, taruh polybag ini di atas pot. Ya seperti ini jadinya. Ini nampak polybagnya udah. Akarnya tembus di bawah dah. Begini. Anu kerjaan. Jadi kalau akarnya udah keluar udah banyak seperti ini, langsung kita eksekusi seperti ini. Akar-akarnya kita eksekusi dulu, kita ambil nanti akar-akar besarnya. Tapi ini cara saya sahabatnya ya. Jadi kita nggak payah buat-buat. Oh, ada waktu kita bentuk paling mau bentuk apa saja kita terserah. Nah, sudah ada dasarnya. Kadang-kadang kita belum apa-apa pingin kali kayak mana cara bentuknya, bagaimana cara bentuknya. Tetap kita kewalahan kalau kita tidak punya pengalaman. Ini udah nampak akarnya ya, akarnya sudah nampak. Kita buangi akar-akar kecil ini, akar serabut ini. Ini hari Jumat ya, biasanya saya hari Jumat mengerjakan hobi ya, hobi aktivitas, bukan untuk cari penghasilan tapi untuk hiburan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini dia. Nampak? Ini akar yang bengkong-bengkong ini bukan kita yang buat ya sahabat tani. Ini tumbuh sendirinya, bukan kita buat. Ini tumbuh sendirinya. Ini polybag dasarnya. Kita buka. Ya masih tertutup ya. Jadi akan melikat liku ini bukan kita buat. Nah pas sini karena kita masuk dalam polybag terbentuklah seperti ini. Dan mana akar yang tidak suka kita buang, yang suka kita pelihara, kita pilih. Dasarnya ini polybag kecil ya sahabat tani, bukan polybag besar, kecil aja polybagnya kemarin. Ini dia bekas ini polybagnya, nanti tengah ini bekas polybag. Belum sekalipun saya bentuk nih, asal tumbuh dulu. Jadi kalau satu kita lama nunggunya ya, makanya kalau bentuk, kalau masih nanam kayak ini jangan satu, ambil aja pucunya seperti ini, masukkan aja ke polybag kecil, sandingkan ke daerah-daerah bonsai kita itu. Jadi kalau nyiram dia kena siram, tapi diusahakan jangan untuk pertama menanam jangan langsung kena sinar matahari lah secara langsung. Diusahakan di tempat yang teduh, paling bagusnya di bawah paranet. Prosesnya memang lama nih sahabat tani untuk membesarkan batang ini. Makanya kalau sudah kita taruh dalam timba, ditaruh di atas tanah, jangan di atas semen ya. Kalau di atas semen perkembangannya lama. Karena dia diharapkan ada yang tembus ke dari polybag itu, ditembus di tanah. Waktu tembus di tanah biarkan aja, biar dipindah, biar itu proses untuk pembesaran batang. Kalau sudah besar batangnya kita ambil, kita pindah,
Jadilah seperti ini. Ini sudah terjepit ya, pelipit dasarnya terjepit. Kenapa saya mulai bongkar ini sahabat tani? Ini udah mulai hujan, jadi setiap setahun sekali udah mulai hujan baru kita sepis. Setiap tahun kita ada bentuk bonsai. Nggak banyak ya, palingan 5 setiap tahun 5. Jadi bonsai kita ini nggak habis-habis. Padahal sudah banyak dibawa ya, tapi kita tetap aja bertambah. Ini plastiknya juga udah terjepit dengan akar-akar yang membesar ya. Kita mulai proses pembuangan akar halus. Kalau sini jangan dipelihara. Memang ini proses pemangkasan akar. Jadi setahun sekali kita bentuk ulang saudara. Ini baru yang pertama ya. Pertama kita tanam di polybed, langsung kita pindah. Udah umur berapa kemarin? 8 bulan, lalu kita pindah ke di atas polybednya, langsung kita pindah ke di atas pot ya. Setelah setahun ini dia dari kecil ya, ini kecil, dasarnya kecil, nggak besar, ukuran segini saya tanam. Jadi ini sudah ada umur 1,5 tahun ini teman-teman. Nggak saya apa-apakan, nggak dipupuk, nggak diapa-apakan, gitu aja. Karena banyak kegiatan kita, kalau tidak ini ada yang lain, jangan kita kehabisan kegiatan. Orang laki ya, kebetulan laki, dan dia kehabisan kegiatan. Jadi di rumah itu daripada kita ngobrol yang gak bermanfaat, nggak ada arti, bahkan malah menjatuhkan satu sama lain, itu lebih baik kita punya hobi yang seperti ini. Memang orang lain juga hobinya ya, lain orang lain hobinya, jangan memaksa hobi yang tidak hobi jadi dipaksa. Tapi kalau ini memang selain kita hobi, orang pun senang karena merasa duduk kita damai dengan taman-taman yang indah. Jadi orang pun datang ke rumah kita betah ya, betah karena tamannya indah. Jadi kita nggak harus mahal, harus punya uang dulu pergi ke jauh baru kita melihat taman-taman di sana. Tidak, di rumah kita buat, disinilah kita bisa menikmati hidup di rumah. Hiburan itu jangan hanya di luar, di rumah juga ya kita buat itu lebih bagus karena kita proses kita sendiri, produk sendiri. Jadi kalau kita punya produk itu jauh lebih bagus karena kita yang buat, kita yang setel, kita yang program. Jadi ada kepuasan tersendiri, ada kepuasan sendiri ya sahabat tani. Memang lama proses seperti ini, lama ya, lama nggak apa-apa, makin lama makin asik ya, makin lama makin asik, nggak muak, nggak jemu, dari yang asik-asik kita. Yang penting jangan kumpul-kumpul yang nggak manfaat. Kalau mau kumpul itu manfaat, itu boleh. Misalnya juga orang sakit, silaturahim sama keluarga, sanak keluarga ya, itu bagus. Lihat teman-teman lama yang nggak pernah kita kunjungi sekali dengan khusus kunjung ya. Jangan ada maunya berkunjung, tapi memang khusus kunjung untuk menjaga keharmonisan. Itu jauh lebih bagus. Menjaga keharmonisan di antara persahabatan saudara itu bagus.
Ini sudah mulai nampak akarnya, batangnya. Bagaimana pengalamannya dalam membuat bonsai, itu nanti terserah saudara. Tidak harus seperti orang ya. Kalau menurut kita cantiknya orang, ayo ikuti. Kalau enggak apa-apa. Kalau cuma bentuknya seperti ini sahabat tani, ini kalau cuma seperti ini kita buat, maka kita tidak susah. Kalau cara seperti ini, nah kalau cara seperti ini buatnya, maka tinggal kasih tanah ini taruh gini di atasnya. Nah, nanti ini turun ke bawah, ini ada bentuk, jadi terbentuk sendiri begini cara saya. Jadi enggak payah ya. Jadi ini akan kita peragakan ya. Jangan ambil tanahnya dulu sahabat. Setelah proses seperti itu tadi sahabat tani, kita ambil tanah, masukkan ke pot ya. Ke pot kita buang sedikit setengah. Ini tapi cara seperti ini ya. Kalau mau seperti ini, saya biasanya ini sering kita lakukan kalau nggak sempat yang gini aja. Begini, langsung kita timbun. Kebanyakan ya, nanti akarnya, nah langsung kita timbun seperti ini. Nah, seperti sahabat tani. Jadi kalau mau cara seperti ini, nanti ini setelah jadi, sudah bagus, kita angkat lagi, kita bersihkan lagi, naikkan lagi. Jadi kali besok udah segini, ini umpamanya sahabat tani, karena ini masih percontohan. Jadi besok tadi udah tumbuh akar di bawah ini. Nah, ada tumbuh akar di bawah ini, tinggal kita taruhnya segini, naik lagi dia. Jadi lama-lama akar ini membulat sampai panjang ke bawah. Itu. Ini kan lihat nih akar bawahnya. Ini seperti ini dia. Karena nabrak kemarin seperti ini jadinya. Bawahnya. Nah, jadi seperti itu aja sobat tani, tinggal taruh gini, tipis saja. Kita timbun. Nanti akarnya turun ke bawah. Ini tanah biasa ya, tanah biasa, tanah di sekitar rumah, tidak pakai kohe ya, nggak ada pakai kohe, nggak pakai kokopit, cuman tanah sama sampah organik yang sudah jadi ya. Nah ini aja. Ini nanti jadi. Nah, jadi kita angkat lagi, tinggal kita pilih mana akar yang paling suka. Begitulah cara saya buat ya. Jadi ini pengalaman saya. Ini jadinya dia. Akar. Kita hanya membentuk bagian bawah saja. Kalau bagian atas nanti kalau sudah betul-betul jadi. Tapi kalau kita buat atasnya, akarnya nggak mau jadi-jadi karena keras. Mengeras, mati ya, karena memang sudah dikerdilkan. Ini jangan dikerdilkan dulu, biar aja batang besar, ini besar. Setelah itu baru sudah jadi betul-betul jadi bawahnya, baru kita bentuk atasnya ya. Jadi bisa kita potong nanti seperti ini. Ini kalau udah potong udah jadi ya, karena ini akarnya naik ke atas, dipotong segini. Nanti ini yang pelihara, terserah mau milih yang mana nanti. Yang penting inilah cara saya.
Nanti ini ya, ini contohnya yang sudah jadi, kita contohkan yang sudah jadi seperti yang saya janjikan kemarin. Nah ini sahabat tani, ini dia yang sudah jadi. Nah ini dia, ini jadinya. Mana lagi contoh-contohnya yang sudah jadi. Kalau suka yang kita model dililit sahabat tani, ini dia. Kita pilih akarnya, kita lilitkan seperti ini, kita putar-putar, ini dia jadinya. Nah, contoh yang lain, ini sahabat tani, ini juga seperti itu kemarin. Nah ini dia, banyak akarnya, sangat penuh ya. Ini pun minta bongkar, naikkan lagi, bersihkan bawahnya. Nah ini jadinya. Di lama-lama ini tinggi terus, tinggi. Dan kalau selera nih, selera ya, bukan oh ini nggak cantik. Kalau saya bilang cantik karena selera. Nah, jadi cantik menurut selera masing-masing. Ada yang bilang ini kurang, ya silakan. Ada yang bilang ini cantik, alhamdulillah. Jadi tergantung selera masing-masing. Oh, ada selera yang lain, model yang ngembang itu, bawahnya ngembang, akarnya pecah, nggak seperti ini, melilit. Ini kan cara seperti alami yang di hutan kita dapatkan. Jadi alami yang kayak ini tanpa diubah, ini nggak kita ubah ya. Jadi ini cara alami, mudah buatnya juga. Jadi yang kita biasanya orang buat, ini dia. Ini buat yang model yang kedua, tapi belum ada proses. Ini hanya dibelah. Nah ini dia. Kan banyak kita lihat bonsai-bonsai seperti ini. Ini prosesnya dibelah sahabat tadi. Jadi kita juga bisa cara seperti itu. Nah, kalau mau tinggal kayak ini, supaya pertama tanam itu belah, disokong sama kayu, tanam, besok belah lagi yang ini bagian sini. Jadi, tapi ini saya belum ya, untuk sementara aku masih suka yang seperti ini, makanya saya buat seperti ini. Jadi selera masing-masing. Nah, kalau orang yang suka seperti ini, buatlah seperti ini. Kalau yang suka seperti ini, buatlah seperti ini. Kalau ada cara-cara lain lagi, silakan, karena itu pengalaman masing-masing dan selera juga masing-masing. Selera orang bukan selera kita juga bukan selera orang. Mudah-mudahan selera orang juga selera kita sama. Satu arah, satu tujuan, satu hati namanya. Ya, terima kasih sampai sini untuk para sahabat cinta bonsai. Semoga semua bisa terhibur dengan taman-taman dan taman-taman yang kita buat. Ini dia. Jadi kita punya banyak ya. Nah, kita punya banyak, ada berapa batang ya. Ini dia, ini dia. Ini dia. Nah, ini dia. Itu dia. Nah, saya suka yang seperti ini, makanya saya buat seperti ini. Terima kasih, sampai di sini aja.